Bab 66. Murid Jin Feng. Novel 9 Matahari. Penatua Du, apa yang terjadi? Tanya Yun Fei dengan heran. Bukankah kamu bilang bahwa salah satu dari 5 tempat di dunia kecil Tianying sudah disediakan untukku? Aku juga datang membawa tokenmu untuk melapor ke faksi Tianyuan, tapi sepertinya tidak berhasil. Sebelum aku masuk ke gerbang gunung, aku sudah dijadikan target di mana-mana. Yi Yunfei menggerutkan kening. Ini sudah terlalu berlebihan. Pada awalnya, kepala sekte sudah menyetujui untuk memberiku salah satu tempat tersebut. Namun, Luo Fengyang dan Su Deqing, dua orang tua itu, sangat menentang keputusan tersebut setelah mendengar kabar itu. Para murid inti di sekte tersebut marah dan secara bersama-sama menulis surat kepada pimpinan untuk menentang keputusan ini. Sekarang, bahkan murid biasa di sekte tahu tentang hal ini dan seluruh sekte Tianyuan mempermasalahkan keberadaanku. Bahkan aku sendiri juga merasa kesal dengan situasi ini. Penatua Du menghela nafas. Jadi, meskipun kamu belum masuk ke sekte, kamu telah menjadi musuh publik bagi seluruh murid di sekte Tianyuan. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Tanya Penatua Du. Yi Yunfei tersenyum dingin. Pada awalnya, dia setuju untuk bergabung dengan sekte Tianyuan karena dia ingin memasuki dunia kecil Tianying dan melihat-lihat saja. Jika tidak, karena alasan itu, dia tidak akan bergabung dengan faksi Tianyuan. Jujur saja, Yi Yunfei tidak memperhatikan sekte kecil di kerajaan kecil manapun. Dengan ingatan dan akumulasi kaisar surgawinya, bahkan klan besar di wilayah timur tidak layak bagi Yi Yunfei untuk bergabung. Itu membuat saya marah. Saya hanya akan mengambil tanah di bawah markas besar faksi Tianyuan dan membiarkan anggota tingkat tinggi faksi Tianyuan menangis. Yi Yunfei berpikir dalam hati, sekarang kepala memberikan kompromi. 10 hari lagi, tangga pendakian sekte akan dibuka. Saat itu, akan ada kompetisi tangga. Jika Anda bisa masuk 5 besar, maka Anda berhak untuk memasuki dunia kecil bayangan langit, kata Penatua Du. Mendaki tangga? Yi Yunfei terkejut. Mendaki tangga surgawi adalah situs bersejarah yang diturunkan sejak zaman kuno oleh sekte Tianyuan kami. Ada total 100 tangga yang disebut sebagai satu tangga dan satu gunung. Secara umum, jika seorang murid sekte dapat mencapai tangga ke-15, dia sudah dianggap sangat luar biasa. Di antara murid-murid generasi ini, rekor tertinggi untuk menaiki tangga adalah 25 yang dicapai oleh Jiang Feng yang menempati peringkat pertama di antara para murid inti, jelas Penatua Du. Dalam waktu 10 hari mendatang, saya akan berpartisipasi dalam sebuah kompetisi tangga, kata Yi Yunfei sambil mengangguk. Baiklah, Yi Yunfei. Saya berharap kamu tidak menyalahkan saya atas masalah ini. Saya tidak bisa menahan diri untuk membantumu. Ayo pergi, sekarang saya akan membawamu mencari tempat tinggal, ucap Tetua Du. Melihat Yi Yunfei menyetujui, Tetua Du merasa sangat senang. Ia membawa Yi Yunfei ke puncak gunung yang megah. Gunung tersebut seperti mangkok laut besar yang melengkung terbalik di atas tanah. Terdapat paviliun dan bangunan lainnya yang tersebar di seluruh gunung. Tetua Du membawa Yi Yunfei ke sebuah loteng kecil di tengah hutan bambu yang dikelilingi pagar. Loteng kecil tersebut memiliki pemandangan yang indah dengan pepohonan tua yang jarang dan aliran sungai yang mengalir. Di antara sekte Tianyuan, hanya murid inti yang berhak menempati loteng kecil. Di loteng ini, kebutuhan sehari-hari kamu akan terpenuhi dengan baik. Kamu bisa berlatih di sini dengan tenang. Oh ya, sekte Tianyuan kami terbagi menjadi 5 puncak, yaitu emas, kayu, air, api, dan bumi. Gunung ini adalah Jin Feng dan saya adalah pemilik Jin Feng. Saat ini, kamu adalah murid inti Jin Feng, kata Tetua Du. Ini adalah tanda pengenalmu. Penatua Du mengambil tanda pengenal dan memberikannya kepada Yi Yunfei. Kamu sekarang menjadi murid dari sekte Tianyuan kami. Kami akan memberikan beberapa tugas untukmu dari waktu ke waktu. Kamu bisa memilih misi yang sesuai di awal misi atau menyelesaikan tugas yang kami berikan.
Setelah menyelesaikan tugas, kamu akan mendapatkan poin kontribusi yang sesuai dengan tingkat kesulitan tugas. Dengan poin kontribusi, kamu bisa menukarkan banyak hal dengan sekte seperti cheat olahraga, harta karun, obat-obatan, dan sebagainya. Penatua Du memberikan instruksi rinci dan pergi. Ye Yunfei tinggal di Bukit Pendek. Ini adalah Jin Feng. Tak heran bentuknya elips dan berwarna putih. Pikir Ye Yunfei di loteng kecil. Ye Yunfei duduk dan memancarkan kekuatan jiwanya, merasakan gunung. Ye Yunfei sudah lama mengetahui bahwa markas sekte Tianyuan dibangun dengan formasi gunung suci 5 elemen Tiangsuan. Sayangnya, hanya puncak air dan puncak bumi yang masih memiliki sedikit energi spiritual. Puncak emas, kayu, dan api kehilangan energi spiritual, dan akar gunung terkubur. Jika tidak, saya bisa menggunakan lingkungan ini untuk menyempurnakan pedang roh 5 elemen. Dengan menggunakan pedang roh 5 elemen, aku bisa berlatih formasi pedang Zuxian 5 elemen dengan lebih baik. Kekuatan jiwaku dilepaskan jauh dan aku merasakan markas besar sekte Tianyuan. Sembari mendesah pelan, kakak senior Ye Yunfei, kakak senior Yunfei, tiba-tiba seorang murid biasa dengan tangan dan kaki tebal, kulit gelap, dan ekspresi jujur datang ke lotengku dan berteriak keras. Kekuatan murid biasa ini berada pada tingkat ke-7 dari kondensasi Qi. Ada apa? Tanyaku sambil keluar dari lotang. Kamu kakak senior Ye Yunfei, kan? Nama saya Niu. Penatua Du menyuruhku untuk datang. Penatua Du berkata, jika ada yang kurang jelas, kamu bisa minta bantuanku. Murid biasa itu berkata dengan hormat. Aku adalah seorang murid inti dengan status yang lebih tinggi darinya. Oh begitu, Penatua Du memang bijaksana. Aku tidak bisa menahan tawa. Baiklah, jika ada hal lain, aku tidak akan mengganggumu. Aku tersenyum pada Aniu. Karakterku memang santai. Khususnya dengan orang-orang kecil seperti dia, aku tidak akan menunjukkan rasa malu atau tidak ramah. Ngomong-ngomong, kakak senior Ye Yunfei, apakah kamu sudah menerima manfaat sekte? Tanya Aniu. Manfaat sekte apa? Tanyaku terkejut. Kristal roh dan pil roh yang dibagikan sekte kepada murid setiap bulan adalah harta yang sangat berharga. Bro Yunfei, sebagai murid inti, juga bisa dengan bebas memasuki perpustakaan dan meminjam latihan dan seni bela diri. Dari kelihatannya, kakak senior Ye Yunfei, Anda mungkin belum menerima keuntungan Anda. Ayo ikuti saya, dan saya akan membawa Anda untuk mengambilnya sekarang. Manfaat dari sekte ini tidak boleh disia-siakan, jawab Aniu. Baiklah, Ye Yunfei tertawa, meskipun dia tidak kekurangan spar roh dan pil roh, tetapi melihat antusiasme Aniu, Ye Yunfei mengangguk setuju untuk pergi dan menjelajahi tempat itu. Ye Yunfei mengikuti Ani meninggalkan Jin Feng. Di tengah cekungan yang dikelilingi oleh 5 puncak terdapat bangunan megah dan megah dengan pola yang tertata rapi. Aniu membawa Ye Yunfei menyusuri jalan, dan di sepanjang jalan mereka bertemu banyak murid. Lihat, itu Ye Yunfei. Saya mendengar dia sangat kejam. Dia melukai banyak murid. Begitu dia memasuki gerbang gunung, ayo menjauh. Jika dia tiba-tiba menjadi agresif dan ingin memukul seseorang lagi, kita akan kurang beruntung. Banyak orang menunjuk Ye Yunfei. Hehe, tak disangka aku sudah menjadi selebriti sekarang, gumam Ye Yunfei. Kekuatan batin Ye Yunfei memungkinkannya untuk mendengar dengan jelas percakapan bisik-bisik para murid di sekitarnya, dan ia merasa tidak nyaman. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan sebuah gedung yang megah. Saudara Ye Yunfei, ini adalah aula kebajikan. Mari kita masuk dan manfaatkan kesempatannya, kata Aniu sambil membawa Ye Yunfei ke dalam gedung. Di dalam aula, banyak murid yang keluar masuk, beberapa datang untuk menerima tunjangan bulanan. Sementara yang lain menukar poin kontribusi, semuanya begitu ramai. Tiba-tiba, seorang pemuda menatap Ye Yunfei dengan pandangan dingin. Di sebelahnya, ada lebih dari selusin murid. Kakak Li, inilah anak yang melukai banyak murid Sui Feng hari ini.
Kami harus mengembalikan kehormatan Sui Fen dengan mengajarkan pelajaran padanya, ucap murid di sampingnya. Dengan suara rendah, penuh kebencian dan kemarahan, seraya menatap Yi Yunfei. Kami, murid Sui Fang, selalu menjadi yang terkuat di antara 5 puncak sekte Tianyuan. Kami adalah satu-satunya yang dapat mengintimidasi murid-murid dari puncak lain. Tidak ada murid dari puncak lain yang berani. Dia dengan sangat berani mengintimidasi murid-murid Sui Fang. Mulai sekarang, sebagai murid Sui Fang, kami tidak bisa membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Saudara Li, kita harus memberi pelajaran yang layak pada anak ini demi kehormatan Sui Fang, ucap murid lainnya dengan nada kesal. Bab 67. Pencarian tebing iblis yang mengantuk. Novel 9 Matahari. Namun, kekuatan anak ini tampaknya tidaklah lemah. Dia berhasil melukai puluhan murid Sui Feng kita, sehingga mungkin tidak mudah bagi kita untuk mengajarnya pelajaran, ucap seorang murid di sebelah senior Brother Li dengan ekspresi khawatir. Mendengus. Saya sudah menanyakan hal tersebut. Kekuatan fisik adalah satu-satunya kemampuan yang dimilikinya murid Sui Feng kita. Yang terluka olehnya hari ini adalah orang terkuat di tahap tengah dunia. Jadi, anak ini tidak sekuat yang kalian bayangkan. Xiang Shan, segera kembali ke Sui Feng dan cari 4 murid terkuat di tahap akhir, termasuk saya, sehingga kami berlima bisa menangani anak itu dengan menggunakan formasi akhir Dewa 5 Naga. Selain itu, pergilah ke sepupuku dan mintalah pedang roh air ajaibnya, kata Li Yichen dengan sombong. Li Yichen, saudara senior Li, adalah seorang kecil penguasa di antara puncak air. Karena prestis sepupunya, Li Chaofan, ia sangat populer di kalangan murid Tianyuan, dan tak seorang pun berani mengganggunya. Mendesis. Selusin murid di sekitar terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Li Yichen. Setiap murid Sui Feng tahu betapa kuat formasi air Dewa 5 Naga. Formasi Shen Shui 5 Naga terdiri dari 5 murid tahap akhir, siap melompat untuk menantang penguasa alam surga. Pedang roh air ajaib adalah senjata spiritual tingkat rendah dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada senjata biasa. Namun, formasi air Dewa 5 Naga terlalu mematikan, hanya bisa digunakan untuk menghadapi musuh asing. Seorang murid terlihat khawatir ketika Master Puncak dan Master Sekte mengetahuinya, dan ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, saya khawatir. KMPH, kamu belum tahu? Karena alokasi kuota di dunia kecil Tianying, sekarang anak itu hampir menjadi musuh publik seluruh sekte Tianyuan dan semua murid. Bahkan Tetua Su dan Tetua Luo keberatan dengan anak itu. Bahkan jika kita membunuh anak itu, tidak akan terjadi apa-apa. Tentu saja, masalah ini tidak dapat dibuat terlalu jelas, dan sebagian besar pihak eksternal berada di luar markas. Ayo pergi ke Olah Misi dan minta Diakon Liu dari Olah Misi untuk menugaskannya misi untuk membawanya keluar dari markas. Saat itu, anak ini tidak akan berada di bawah belas kasihan kita. Mata Li Yichen tertuju pada punggungnya Yunfei, mengungkapkan beberapa konspirasi. Benar sekali, Kakak Li. Seru sekitar 11 murid lainnya menjadi lebih bersemangat. Akhirnya, Li Yichen meninggalkan aula keberhasilan bersama sekelompok murid. Saat ini, di bawah kepemimpinan Aniu, Yi Yunfei telah mendapatkan manfaat dari sekte tersebut. Ia menerima 300 kristal roh dan 2 botol pil roh. Botol pertama berisi 20 pil pengumpul roh kelas 1, sementara botol kedua berisi 5 pil roh sejati kelas 2. Tentu saja, manfaat ini hanya dapat dinikmati oleh murid inti, dan bagi murid biasa, manfaatnya tidak akan banyak. Namun, sejujurnya, Yunfei tidak terlalu tertarik dengan spar roh atau pil roh. Dengan kemampuan alkimia Yunfei yang tinggi, bahkan ramuan tingkat 4 atau 5 pun bisa ia buat sendiri. Bagi Yunfei pil ajaib kelas 1 atau 2 hanyalah seperti sampah. Setelah menerima manfaat dari aula keberhasilan Aniu, berusaha membujuk Yi Yunfei untuk pergi ke perpustakaan. Namun, menurut Yi Yunfei, apa artinya seni bela diri
dan sekte kecil seperti itu di hadapan formula sihir dan seni bela diri terbaik di dunia. Oleh karena itu, meskipun Aniu membujuknya, dengan tekun Ye Yunfei kembali ke Jinfang setelah menerima manfaat tersebut. Kakak senior Ye Yunfei, sayangnya kamu tidak pergi ke perpustakaan untuk melihatnya. Kamu adalah murid inti, jadi kamu dapat meminjam seni bela diri dan seni bela diri kelas 4 sepanjang jalan. Aniu merasa sangat menyesal. Ye Yunfei tersenyum dan tetap diam. Tiba-tiba, tunggu, apakah kamu Ye Yunfei di belakang mereka? Terdengar suara. Ye Yunfei berhenti. Aniu melihat seorang murid sekte yang tinggi dan kurus buru-buru mengejarnya. Saya ada apa? Tanya Ye Yunfei. Saya adalah murid dari Balai Misi. Ini adalah tugas yang diberikan kepada Anda oleh Diakon Liu. Semoga Anda segera menyelesaikan. Murid sekte itu menyerahkan sepotong slip job kepada Ye Yunfei. Saudaraku, apakah kamu melakukan kesalahan? Kakak laki-laki Ye Yunfei baru saja melapor ke sekte dan dia belum mengenalnya, jadi mengapa dia memberikan tugas? Kata Aniu terkejut. Selama kamu adalah murid dari sekte Tianyuan, kamu harus menerima tugas yang diberikan oleh Balai Misi. Tidak peduli siapa kamu tidak memiliki hak istimewa, kata murid sekte itu dengan wajah kosong, lalu berbalik dan pergi. Hei, kakak senior ini, Aniu memanggil. Ani, lupakan saja, kata Ye Yunfei. Saudara senior Ye Yunfei, kamu tidak tahu bahwa di antara murid-murid 5 puncak, kami di Jinfeng dianggap sebagai yang paling lemah. Karena itulah, kami sering diintimidasi oleh murid-murid dari 4 puncak lainnya, terutama Suifang dan Tufeng. Mereka selalu bertindak dengan sombong ketika berhadapan dengan kami. Selain itu, para senior di sekte juga merendahkan kami dan membuat banyak masalah yang tidak masuk akal. Kami sebagai murid biasa dari Jinfeng harus menanggung semuanya, tetapi sebagai murid inti dari Jinfeng, saudara Senior Ye Yunfei tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Itu akan memalukan nama baik Jinfeng, kata Aniu dengan marah. Tidak masalah, ini bukan hanya misi, karena saya adalah murid dari sekte Tianyuan. Saya bisa menerima beberapa misi dari mereka, jawab Ye Yunfei sambil mengambil slip job dan menempelkannya di dahinya. Kemudian pesan pun langsung masuk ke dalam pikirannya. Kamu harus pergi ke tebing iblis yang terperangkap di gunung belakang dan mengumpulkan buah iblis langit. Lanjut Ye Yunfei membacakan pesan tersebut. Apa? Kakak senior Ye Yunfei, itu bukan hanya misi biasa. Kamu diminta untuk pergi ke gunung belakang dan menantang tebing iblis. Itu sangat berbahaya. Bahkan para penguasa langit pun tidak berani menghadapinya begitu saja. Ada banyak roh jahat dan jahat di sana. Kamu bisa kehilangan akal atau bahkan mati. Protes Aniu. Selain itu, dalam sekte Tianyuan terdapat legenda kuno tentang monster yang sangat menakutkan dan tak tertandingi yang terperangkap di tebing monster yang mengantuk. Konon, jika monster itu berhasil melarikan diri, seluruh wilayah timur akan dipenuhi mayat dan darah akan membanjir ke langit. Bahkan para ketua sekte pun enggan mendekati tebing monster yang mengantuk. Ketika Aniu mendengar hal tersebut, ia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Namun, Ye Yunfei yang merupakan seorang kaisar surga, meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, tidak takut pada monster yang tiada tandingannya. Bukankah sudah 8.000 iblis besar mati di tangannya? Ayo, kakak senior Ye Yunfei, mari kita pergi ke Olam Misi dan bicarakan dengan Diakon Liu. Ia memberikan tugas seperti itu dengan jelas karena ingin menyuruhmu ke kematian, ujar Aniu dengan nada marah. Lupakan saja. Aku ingin mengunjungi tebing monster yang mengantuk, jawab Ye Yunfei sambil memegang Aniu. Tidak mungkin, saudara senior Ye Yunfei, terlalu berbahaya di sana, seru Aniu terkejut. Aniu, aku sudah memutuskan, kamu boleh kembali dulu, aku bisa pergi sendiri, tegas Ye Yunfei. Baiklah, kakak senior Ye Yunfei, aku akan menemanimu, kata Aniu. Setelah berpikir sejenak, jika kamu memberitahu Penatua Du bahwa aku membiarkan kamu pergi ke Yaoya sendirian,
dia tidak akan menghukumku sampai mati. Tapi, kakak senior Ye Yunfei, kamu harus berjanji padaku dulu. Hanya melihat dari jauh, jangan mendekat. An Yu ragu sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Ye Yunfei mengangguk, "Aku tidak begitu memahami jalannya, bahkan lebih baik jika An Yu yang memimpin." Segera setelah itu, mereka meninggalkan markas dan menuju ke gunung belakang. Di belakang markas besar faksi Tianyuan, ada pegunungan yang luas, megah, dan megah, dengan hutan purba yang menyebar di seluruh penjuru, dan suara binatang buas yang memaung, dan kicauan burung yang terdengar tanpa henti. Ye Yunfei dan An Yu berjalan melewati hutan yang lebat. Pada saat itu, di markas besar faksi Tianyuan, "Kakak Li, kabar baik." Bocah itu sudah meninggalkan markas dan pergi ke gunung belakang. Seorang murid buru-buru datang untuk melaporkan ke Li Yichan. "Haha, anak ini ternyata pemuda yang mudah ditipu, dan aku membawanya keluar dari markas dengan trik sedikit. Baiklah, mari kita ikuti dan bunuh dia." Li Yichan sangat senang, dan dengan melambai tangannya, ia meninggalkan markas dengan selusin murid Sui Fang menuju ke gunung belakang. Novel 9 Matahari. Bab 68. Daerah pegunungan ini amat luas dan meluas sekali. Ye Yunfei dan An Yu tengah berjalan melintasi hutan yang sangat luas hingga mereka sampai di kedalaman pegunungan. Setelah berjalan sebagian besar hari, An Yu tiba-tiba mengingatkan Ye Yunfei, "Kakak senior Yunfei, hati-hati, kita hampir sampai di Sleepy Monster Cliff." "Akai." Ye Yunfei mengangguk. Beberapa saat kemudian, benar saja, ada monster. Ye Yunfei melihat bahwa di antara gunung-gunung di depannya, terdapat aura iblis hijau yang mengepul seperti gelombang asap serigala, dan membubung ke langit, bergabung dengan suara tangisan setan yang menusuk. Pada saat yang sama, di antara pepohonan, masih ada banyak roh jahat hitam dan kuat yang meresap, sangat buruk. "Saudara Yunfei, mengapa kita tidak kembali?" An Yu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat dan kakinya menjadi lemah dan suaranya tidak lancar. "Sudahlah, percayalah pada saya. Dengan mengambil ramuan ini, kita bisa melawan roh jahat," kata Ye Yunfei sambil mengeluarkan 2 ramuan, mengambil satu untuk dirinya sendiri, dan memberikan yang satu lagi kepada An Yu. An Yu mengambil ramuan itu dengan gugup dan melihat ke depan seolah-olah iblis yang mengerikan akan muncul kapan saja. Yaoki di sini berkualitas tinggi. Mungkinkah ada monster besar di sini? Ye Yunfei melihat roh jahat yang menakutkan di depannya dan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Sial, betapa cepatnya anak itu berlari. Cepat, kejar dan hentikan dia. Bagian depan sangat dekat dengan tebing setan tidur yang mengantuk. Semakin dekat dengan tebing setan tidur, semakin berbahaya. Li Yichan mengejar Ye Yunfei dengan lebih dari selusin murid Sui Fan. Aura iblis hijau zamrud yang menembus pegunungan di depan membuatnya gemetar ketakutan. "Kalau aku tahu akan begini, aku tak akan meminta Daikon Liu memberikan tugas seperti itu. Aku jadi berisiko dengan anak itu. Semua ini salah anak itu. Aku akan menemukanmu nanti. Aku ingin hidupmu lebih buruk dari kematianmu." Wajah Li Yichan menjadi muram, dan ia mengutuk dengan penuh kebencian. Selusin murid yang mengikuti Li Yichan juga menjadi pucat. Di Sekte Tianyuan, setiap murid sejak hari pertama bergabung di sekte telah diingatkan berkali-kali oleh pejabat senior untuk tidak mendekati tebing setan tidur di gunung belakang. Yaoya yang mengantuk menjadi hal yang sangat dilarang bagi para murid Tianyuan. "Senior Yunfei, lihat, di depan sana ada tebing setan tidur," ujar An Yu tiba-tiba, menunjuk ke depan pada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat. Jauh di pegunungan, ada tebing yang menjulang tinggi ke langit. Di bawah tebing, ada jurang maut. Sejumlah besar energi monster hijau, zamrud meresap dan melonjak, seperti awan yang menutupi kabut. "Baiklah, Senior Brother Yunfei, kita tidak bisa lagi mendekati tebing setan tidur ketika kita sampai di sini. Itu sangat berbahaya. Konon, beberapa tahun yang lalu,
Ada seorang murid inti yang memiliki kekuatan alam surga, kehilangan jiwanya karena diserang oleh roh jahat karena mendekati tebing setan tidur. Meskipun para tetua mencoba menyelamatkannya, dia akhirnya kembali dan tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Akhirnya menjadi orang bodoh. Anyu berdiri diam, menunjukkan ekspresi ketakutan dan menolak melangkah lebih jauh. Bahkan seorang prajurit di alam surga akan kesulitan melawan iblis dan roh jahat di depannya. Yi Yunfei mengangguk, tidak menyalahkan Anyu karena pemalu. Bagi Yi Yunfei, hal itu bukanlah masalah. Di dalam tubuhnya masih ada jejak kekuatan jiwa dari Kaisar Langit, meskipun hanya sedikit. Apapun yang ada di dunia dan memiliki sedikit kata di itu sangat serius. Jejak kekuatan jiwa Kaisar Langit sudah cukup untuk melawan energi jahat di depannya. Terlebih lagi, pemahaman Yi Yunfei tentang banyak hal di dunia dan hukum jalan raya surga sangat dalam dan tak tertandingi roh jahat belaka. Tentu saja tidak dapat membantu Yi Yunfei. Meskipun Anyu hanya memiliki kekuatan dari latihan tubuh tingkat ke-7, sudah sangat terpuji bisa menemaninya sampai ke tempat ini. Saat ini, Yi Yunfei sangat tertarik dengan Sleeping Demon Cliff yang berada di depannya, dan ia memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari tahu. Baiklah, Neo, terima kasih sudah memimpin. Ini untukmu, kamu kembali dulu, kata Yi Yunfei sambil memberikan hadiah yang baru saja dia terima di Hall of Merit, yaitu 300 kristal roh dan 2 botol pil roh kepada Anyu sebagai ucapan terima kasih atas kepemimpinannya. Kakak Yunfei, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu ingin pergi ke Sleepy Demon Cliff. Jangan, mari kita lihat dari kejauhan dan lupakan saja, terkejut ucap Anyu. Anyu, jangan khawatirkan aku, ambillah. Kamu kembali dulu, pinta Yi Yunfei sambil memaksa separoh dan obat mujarab ke Anyu. Tiba-tiba, suara tawa liar terdengar dari belakang. Haha, nah, akhirnya aku menyusulmu. Sekarang, biarkan saya melihat di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Kemudian, lebih dari selusin pria muncul di hutan belakang, bergegas dan mengepung Yi Yunfei dan Anyu, Li Yichin. Anyu tidak bisa menahan perubahan wajahnya. Nak, apakah kamu yang melukai puluhan murid Suifeng kami? Kamu sangat berani, tanya Li Yichin dengan sikap merendahkan sambil menatap tajam ke arah Yi Yunfei. Bagus. Itu saya, lusinan lala tidak penting, pukul saja jika mau. Apakah itu dianggap berani? Yi Yunfei tersenyum dingin. Sejenak, ia tahu bahwa tujuan dari murid-murid Suifeng tersebut tidak dimaksudkan untuk menunjukkan wajah yang baik kepada mereka. Kakak senior Yunfei, jangan bicara omong kosong. Dia adalah Li Yichin dari Suifeng, keturunan langsung dari keluarga Li di kota kekaisaran. Latar belakangnya sungguh hebat, apalagi sepupunya adalah murid nomor 1 Suifeng, Li Kaofan. Jangan main-main dengannya. Jika tidak, bukan hanya sulit untuk mendapatkan pijakan di dalam sekte Tianyuan, tapi seluruh kerajaan Qin besar pun tidak akan menyediakan tempat bagi kita. Seorang Niu menyisipkan peringatan di telinga Ye Yunfei. Kakak Li, bukan salah kakak senior Yunfei menyakiti murid-murid Suifengmu. Namun, kakak senior Yunfei baru tiba dan belum mengerti apa-apa. Ia pasti tidak akan mengulanginya di masa depan. Demi persahabatan kita semua, izinkanlah kakak senior Yunfei pergi kali ini. Saya meminta maaf atas nama kakak senior Yunfei, ucap Anyu sambil merendahkan diri. Anyu sangat baik hati, ujar Yi Yunfei dengan perasaan hangat di dalam hatinya. Sejak saat itu, ia mulai memandang Anyu sebagai teman. Karakter Yi Yunfei selalu berpegang pada prinsip bahwa keluhan dan kebencian tidak akan menghasilkan apa-apa. Ia selalu memberikan penghormatan yang layak pada orang lain dan membalas kebaikan yang diterimanya. Tapi jika seseorang menamparnya, maka Yi Yunfei akan membalas dengan kedua tinju. Bentak. Sebelum Anyu sempat mengucapkan sepatah kata pun, tangan Li Yichin tiba-tiba terpacu ke arah wajahnya dengan kecepatan kilat. Sontak,
bekas telapak tangan yang merah terang terlihat di pipi kanan Ah Niu. Kau adalah sampah yang setara dengan anjing. Kau tidak berhak menunjukkan tanganmu di hadapanku. Teriak Li Yichin dengan marah. Kau adalah sampah yang tidak berguna. Apa untungnya bagi aku untuk bergabung denganmu dalam persekutuan? Aku merasa sangat malu karena harus berada dalam sekte yang sama dengan sampah sepertimu. Ujar Li Yichin dengan nada merendahkan. Kau telah melukai murid kami dari Sui Fang. Apakah kau hanya ingin meminta maaf? Hayalan, sekarang kalian berdua harus berlutut di depanku. Pertama, kalian harus bersujud 1000 kali, lalu potong tangan dan kaki kalian setelah itu. Baru aku akan mempertimbangkan apakah aku dalam suasana hati yang baik atau tidak. Apakah aku akan memaafkan kalian berdua? Yichin menunjuk Ah Niu dan Ye Yunfei, lalu berteriak dengan suara yang tajam. Wajah Ye Yunfei menjadi dingin dan rasa ingin membunuh langsung muncul di matanya. Novel 9 Matahari, Bab 69. Kau berani memukulku? Teriak Li Yichin dengan marah, menunjukkan betapa terkejutnya dia karena telah dipukul oleh Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei hanya menatapnya dengan dingin, seolah-olah tidak terpengaruh oleh ancaman Li Yichin. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Ye Yunfei dengan tenang, suaranya mengandung kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Li Yichin merasa bulu kuduknya merinding saat ia menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa di depan Ye Yunfei. Tiba-tiba, dengan gerakan yang begitu cepat, Ye Yunfei memukul Li Yichin dengan pukulan yang kuat di sisi kanan wajahnya. Suara tamparannya keras dan jelas. Dan tubuh Li Yichin langsung terlempar puluhan meter jauhnya, membentuk lubang besar di tanah. Asap mengepul, menandakan betapa kuatnya pukulan Ye Yunfei. Li Yichin merasa tak berdaya karena ia tidak dapat melawan Ye Yunfei yang begitu kuat. Bahkan para murid yang menemaninya tercengang dan tak percaya saat melihat bagaimana Li Yichin dipukul begitu kejam oleh Ye Yunfei. Yichin sebenarnya dikenal sebagai pengganggu terkenal di seluruh faksi Tianyuan. Namun di hadapan Ye Yunfei, ia sama sekali tidak berdaya. Li Yichin merasa marah dan kecewa dan mulai merengek seperti seekor babi yang dibunuh di hutan. Dia melihat sisi kanan wajahnya yang membengkak tinggi dan sebagian besar giginya hampir lepas serta berlumuran darah. Ia menatap Ye Yunfei dengan kebencian yang memuncak, merasa sangat dianiaya dan tidak terima. Namun pada kenyataannya, dia selalu mengandalkan prestis sepupunya untuk mendominasi di faksi Tianyuan dan menggertak orang lain. Tidak ada yang berani melawan dirinya sendiri. Namun kini, wajahnya terhinang sungguh memalukan yang tak bisa ia terima. Formasi air Dewa Lima Naga. Teriak Li Yichin sembari menyembuhkan dirinya dengan ramuan kelas 3 yang diambilnya. Pedang biru panjang kemudian muncul di tangannya. Pedang itu bergetar lembut, seolah terbuat dari air. Tepian dingin mengalir di bilahnya. Ini adalah pedang roh tingkat rendah. Desingan terdengar di udara. Li Yichin dan keempat murid lainnya memiliki kekuatan tahap akhir, membentuk formasi pertempuran dalam sekejap mata. Masing-masing memegang pedang panjang di tangan mereka. Mereka saling menggema. Aura mereka terhubung dan ujung pedang mereka menyorot ke arah Ye Yunfei. Kamu benar-benar menggunakan formasi air Dewa Lima Naga untuk menghadapi murid-murid sekte kami. Jika kepala mengetahuinya, kamu pasti akan dihukum. Teriak Aniu kaget dan mengenali formasi tersebut. Formasi air Dewa Lima Naga terlalu mematikan dan faksi Tianyuan memiliki aturan yang melarang penggunaannya tanpa izin, terutama untuk para murid faksi yang dilarang berkelahi satu sama lain. Haha, jika kamu membunuh kalian berdua, bagaimana kepala akan mengetahuinya? Gijek Li Yichin tanpa menyembunyikan niat membunuhnya terhadap Ye Yunfei dan Aniu. Baginya, jika dia tidak membunuh mereka berdua, amarahnya tidak akan mereda. Yichin, apa kamu? Apa kamu berani membunuh kami? Desak Aniu sedikit panik. Ah Niu, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa membunuh kita sendirian. Yunfei berkata dengan keras. Wah, hanya beberapa saat lagi,
kau akan merasakan penyesalan yang sangat. Teriak Li Yichen sambil gemerincing. Pedang panjang biru di tangannya tampak mengalir seperti air biru yang sangat cepat menuju Ye Yunfei. 4 murid tahap akhir yang lain juga bergerak secara bersamaan. Mereka masing-masing menempati posisi, mengayunkan pedang panjang mereka dari sudut yang berbeda dan mengunci Ye Yunfei, gemerincing dalam beberapa kaki radiusnya. Suara gemuruh air sungai terdengar dan 5 aliran air yang tinggi muncul di udara, mengalir bolak-balik ke segala arah. Kelima aliran air itu mengelilingi Ye Yunfei di tengah. Ye Yunfei menyadari bahwa ruang di sekelilingnya telah dipenuhi dengan air, membuatnya terjebak di depan, belakang, kiri, dan kanan. Tentu saja, hal yang sama terjadi pada Aniu yang juga terperangkap dalam formasi area ini dan tidak bisa bergerak sama sekali. Haha, nah, bagaimana perasaanmu sekarang? Baru saja kau sangat kuat, berani memukulku. Sekarang, kau akan merasakan penyesalan. Li Yichen melihat bahwa Ye Yunfei berdiri goyah dan mengira bahwa formasi Wulong Shenshui telah berhasil menjebak Ye Yunfei dan membuatnya tidak bisa bergerak. Memang, formasi ini terkenal di kalangan sekte Tianyuan dan selalu dikenal sebagai formasi yang kuat dan menakutkan. Formasi yang dibentuk oleh 5 murid tahap akhir alam dapat mengalahkan bahkan penguasa alam langit. Terlebih lagi, Ye Yunfei masih berada di tahap awal. Aku sama sekali tidak menyesal. Aku merasa senang mengalahkanmu tadi, ujar Ye Yunfei. Di mata Ye Yunfei, susunan Wulong Shenshui ini sangat buruk. Levelnya sangat rendah dan mudah diserang. Ketika Ye Yunfei menguasai dunia, tidak ada susunan formasi yang belum pernah dilihatnya di antara 3.000 dunia. Ye Yunfei bahkan sudah pernah melihat susunan formasi dewa yang tersisa dari zaman kuno. Susunan air Dewa 5 Naga yang ditampilkan oleh 5 murid Sui Fang di depan mereka hanya sebatas mainan anak-anak yang sangat kikuk. Lakukan, bunuh dia. Saat mendengar ucapan Ye Yunfei, Li Yichen langsung merasa marah dan berteriak dengan keras. Suara desiran pedang di dalam air yang mengalir di seluruh langit. 5 pedang panjang seperti 5 aliran menyerang Ye Yunfei secara diam-diam dari 5 sudut berbeda. Momentum air yang penuh langit yang diciptakan oleh susunan Wulong Shenshui memiliki 2 fungsi, yaitu untuk menjebak tubuh lawan dan mempersulit lawan untuk bergerak. Fungsi kedua adalah menyembunyikan serangan 5 pedang panjang yang tersembunyi di dalam air yang terus mengalir, menyerang tubuh Ye Yunfei seperti 5 ular berbisa. Hei, nah, kamu akan mati. Li Yichen sangat senang, pedang roh air ajaib di tangannya telah menyerang 3 inci di depan tubuh Ye Yunfei dan cahaya pedang yang tajam telah mengunci hati Ye Yunfei. Ditunjuk ke jantung oleh pedang roh tingkat rendah pada jarak sedekat itu. Bahkan seorang penguasa alam surga, saya khawatir akan sulit untuk menghindarinya. Oleh karena itu, Li Yichen tersenyum pahit. Melihat orang-orang yang berani memprovokasi saya, Li Yichen membuat saya merasa sangat marah. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu menghancurkan saya. Setelah ditampar oleh Ye Yunfei, kebencian yang saya rasakan semakin memuncak. Namun, tiba-tiba Ye Yunfei bergerak dengan cepat. Dalam sekejap, dia berhasil menghindari serangan pedang roh air ajaib yang saya tusukkan. Kemudian, dengan tangannya yang secepat kilat, dia meraih leher saya dan mengangkat saya ke udara. Suara keras terdengar saat pedang roh air ajaib saya jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, tangan kiri Ye Yunfei telah menarik pedang panjangnya dan melepaskan serangan. Dengan teknik pedang misterius dengan perubahan segudang, cahaya pedang yang menyilaukan muncul dan dengan cepat menyerang 4 murid tahap akhir lainnya hampir secara bersamaan. Menusuk mereka di pergelangan tangan dan membuat pedang panjang di tangan mereka terlempar. Formasi air Dewa 5 Naga yang terkenal telah hancur. Aliran air di sekitar tubuh Ye Yunfei tiba-tiba menghilang, membuat kami semua terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya Ye Yunfei satu-satunya yang mampu melakukan ini. Sementara itu, saya terengah-engah, terangkat di udara seperti ayam
dan berjuang mati-matian untuk bernapas. Sekarang, kau tahu betapa menyesalnya kamu? Yi Yunfei menatap Li Yichen dengan tatapan lucu. Lepaskan kakak senior Li. Jika ada apa-apa pada kakak senior Lei, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Saudara sepupu kakak Li adalah Li Chaofan, orang nomor 1 di Shuifeng kita. Kakak Li berasal dari keluarga Li di kota kekaisaran. Selusin atau lebih murid Shuifeng meneriaki Yi Yunfei satu persatu. Dari pandangan mereka, walaupun Yi Yunfei menang dalam pertempuran, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Li Yichen. Selain itu, latar belakang Li Yichen sangatlah kuat. Klik. Yi Yunfei mencengkeram keras tenggorokan Li Yichen dengan telapak tangannya, lalu ledakan. Tubuh Li Yichen jatuh ke tanah. Tidak mungkin bagi Yi Yunfei untuk membiarkan seseorang yang ingin membunuhnya hidup. Kau membunuh kakak senior Li. Selusin atau lebih murid Shuifeng menatap Yi Yunfei dengan mata yang tak percaya, merasa tidak mungkin. Baiklah, jika aku membunuhnya, kalian semua akan mati juga. Yi Yunfei mengangguk. Suara itu terdengar. Pedang panjang di tangan Yi Yunfei menembus seperti kilat. Sejenak, ribuan cahaya pedang yang menyilaukan muncul bersamaan. Yi Yunfei menampilkan gerakannya sangat cepat, kiri dan kanan, maju dan mundur. Setiap kali pedang diluncurkan, satu orang terbunuh. Dalam sekejap, Selusin atau bahkan lebih murid Shuifeng tiba-tiba meninggal dunia. Ini kakak senior Yi Yunfei. Kau telah menciptakan bencana besar, seru Ngiu sambil menatap jasad-jasad yang berserakan di tanah. Wajahnya pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, sebuah gemuruh terdengar. Tanpa ada peringatan sebelumnya, tanah bergetar hebat, seakan akan mengalami gempa bumi dengan kekuatan 12 skala Richter. Seluruh daerah ini berguncang seperti ayakan di pegunungan ini. Burung-burung terbang dalam ketakutan dan binatang-binatang buas yang ada di sana juga ketakutan dan berlarian terbirit-birit seperti air mendidih yang di dalam panci. Lalu, Yi Yunfei melihat bahwa jurang di bawah tebing di depannya mulai menyemburkan energi monster yang mengerikan, yang sangat menyala-nyala. Getaran ini berasal dari Sleeping Demon Cave. Yunfei menyipitkan matanya. Sementara itu, di markas besar faksi Tianyuan, semua anggota tingkat atas menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Tidak bagus. Terjadi masalah di Sleepy Demon Cave. Novel 9 Matahari. Bab 70. Di dalam gua, suara yang sangat bising terdengar. Di markas sekte Tianyuan, 2 orang terbang ke langit, berdiri di udara, dan melihat ke arah hutian Sleeping Demon Cave. Setan tua itu sudah diam selama lebih dari 100 tahun. Mengapa ada kehebohan seperti ini? Tiba-tiba, mungkin ini tidak menyenangkan. Mari kita pergi dan melihat. Salah satu orang tua dengan janggut dan rambut putih berkata dengan muka masam, tutup gerbang gunung. Semua murid sekte Tianyuan harus tinggal di markas dan tidak diizinkan masuk atau keluar sesuka hati. Yang lainnya, seorang pria paruh baya berteriak keras dan suara gemuruh menyebar ke seluruh markas. Orang tua dengan rambut putih adalah sesepuh tersembunyi dari sekte Tianyuan. Dan pria paruh baya itu adalah kepala sekte Tianyuan saat ini, si Zongyang. Kemudian, seperti 2 burung besar, orang tua pertapa dan kepala sekte meluncur ke arah gunung belakang dan menendang bola. Pada saat yang sama, di gunung belakang, kakak senior Yi Yunfei, ini sangat buruk. Pasti monster legendaris tak tertandingi yang akan segera lahir. Ayo kita kabur. Anyu sangat takut sehingga wajahnya memutih dan kakinya lemas. Baiklah Anyu, kamu lari di depan dan aku akan mengikutimu. Yi Yunfei memikirkan sejenak dan berkata, baiklah. Anyu berlari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berusaha semampunya untuk berlari secepat mungkin. Yi Yunfei mengikuti Anyu. Setelah beberapa saat, keduanya secara perlahan menjauh dari Sleepy Demon Cave. Tanah terus berguncang dengan hebat, bergemuruh di sekitar mereka. Di dekat tebing Sleepy Demon Cave, energi iblis berputar-putar dan mengepul layaknya letusan gunung berapi.
mewarnai langit dengan warna hijau yang mencolok. Ini sangat buruk. Saya tidak bisa datang ke Houshan di masa depan, ujar Ah Niu yang sedang berlari. Kakak senior Ye Yunfei, ayo lari lebih. Namun, tiba-tiba Ah Niu merasa ada yang aneh dan ia berbalik untuk melihat di mana kakak senior Ye Yunfei. Ye Yunfei sudah lama menghilang. Apakah ia mungkin berada di depanku? Lagi pula, kakak senior Ye Yunfei jauh lebih kuat dariku, tebak Ah Niu. Namun, tanpa ia ketahui, Yunfei telah tiba di depan tebing monster tidur, jurang yang dasarnya tak terlihat, dan energi iblis hijau Zemrud yang mengepul naik ke langit seperti asap besar. Suara tawa iblis dan goblin tercampur dalam energi mengerikan itu, memikat hati orang yang mendengarnya. Seluruh tebing bergetar hebat, terlihat jelas, roh jahat keluar dari sini, dan getarannya menyebar ke segala arah. Energi iblis yang mengepul berusaha menenggelamkan Ye Yunfei, tapi ia tetap bertahan, tubuhnya bersinar terang, membentuk lapisan cahaya yang mampu mengusir roh jahat. Ia menggunakan teknik rahasia untuk bertahan melawan roh jahat dan juga berlatih joy tubuh tanpa darah fusi iblis surgawi, sebuah warisan dari klan iblis surgawi. Setelah berhasil berlatih tingkat pertama, vitalitas tubuhnya menjadi sangat kuat sehingga ia mampu melawan roh jahat dengan mudah. Karena itu, Ye Yunfei sama sekali tidak merasa takut dengan adanya roh jahat di tempat tersebut. Dia berdiri di tepi jurang yang mengerikan, tiba-tiba merasakan aura yang akrab dari dalam jurang. Dengan kekuatan jiwanya, Ye Yunfei merasakan bahwa ada platform besar sekitar 1000 meter di bawah sana. Platform itu memiliki lubang besar di tengahnya dan pintu masuk gua di sisinya. Namun, ada energi monster yang kuat keluar dari gua tersebut. Tanpa ragu, Ye Yunfei melompat dari tepi jurang dan berhasil mendarat di platform dengan sukses. Dia menemukan bahwa platform itu sebenarnya adalah bongkahan batu besar yang menjulang dari dinding tebing, dan di sisi tebing ada gua sederhana. Namun, ketika Ye Yunfei mendekati pintu masuk gua, dia merasakan energi menakutkan yang mengalir ke arahnya. Dia menyadari bahwa ada formasi kuno yang kuat yang terpasang di sana, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan terkena dampak dari formasi tersebut. Formasi pertahanan itu sudah ada di sana sejak lama dan masih sangat kuat. Yunfei menyadari betapa kuatnya kekuatan formasi itu dan berhati-hati saat mendekati pintu masuk gua. Dia tahu bahwa dia harus sangat mahir dalam formasi untuk menghindari terkena dampak negatif dari formasi besar tersebut. Bahkan jika seorang prajurit dengan kekuatan alam suci datang ke sini, akan sulit untuk masuk. Ye Yunfei merasakan kekuatan spiritual yang kuat, mempelajari formasi kuno yang ada di hadapannya, dan berkata pada dirinya sendiri, tapi itu masih sulit bagiku. Yunfei telah mempelajari formasi kuno secara menyeluruh dan melakukan penelitian yang cermat pada berbagai formasi di seluruh dunia. Meskipun formasi kuno di hadapannya sangat kuat, itu tidak ada artinya bagi Ye Yunfei. Sebelum adik Ye Yunfei memasuki gua, dia mengambil satu langkah ke kiri dan satu langkah ke kanan, mengikuti jejak yang sudah dikenalnya, seperti menari. Dalam sekejap, Ye Yunfei berdiri di depan dua pintu batu di pintu masuk gua, mengulurkan tangannya dan mendorong. Ledakan terdengar. Di tengah raungan, dua pintu batu terbuka. Tanpa ragu, Ye Yunfei memasuki gua. Di dalam gua, terdapat tangga batu yang menjorok ke bawah. Energi monster hijau Zamrud begitu kental sehingga berubah menjadi bentuk padat, melolong dan melonjak, mengalir melewati sisi Yunfei. Sepertinya itu adalah ras legendaris. Ye Yunfei menyadari keberadaan monster tak tertandingi yang terperangkap di dalam gua. Ye Yunfei berjalan menuruni tangga batu, namun tiba-tiba, ses, di Cliff Eye Sweepy Demon, di samping jurang, dua sosok mendarat. Itu adalah sesepuh tersembunyi dan kepala sekte Tianluan. Kejutan benar-benar datang dari sini. Tampaknya iblis tua itu masih hidup. Vitalitas iblis tua ini sungguh menakjubkan, kata sesepuh yang tersembunyi itu menghela nafas. Dulu, saya pernah mendengar tuanku berkata bahwa monster tua ini telah ditahan di sini selama 4 atau 500 tahun pada waktu itu.
Orang-orang kuat yang mengambil tindakan untuk menahan iblis tua ini menggunakan senjata sihir yang sangat kuat untuk menghancurkan vitalitasnya, secara perlahan menghabiskan sumber kehidupannya. Saya berharap suatu saat nanti, iblis itu bisa benar-benar musnah. Namun, tak terduga, ratusan tahun telah berlalu, dan monster tua ini masih hidup. Sungguh luar biasa. Seruan datang dari kepala sekte Tianyuan. Namun, meskipun monster tua itu belum mati, hidupnya kian menciut. Ia telah berjuang lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, getarannya menyebar hingga ribuan mil, meretakan tanah dan mengubah makhluk hidup menjadi manusia idiot yang menakutkan. Kali ini, gerakannya jauh lebih lemah. Itu menunjukkan bahwa meskipun monster itu belum mati, kekuatannya semakin menurun. Jadi, kita tidak perlu terlalu khawatir, ujar tetua yang tersembunyi di dalam gua saat ini. Ye Yunfei berjalan menuruni tangga batu selama beberapa waktu. Akhirnya, pemandangan di depannya tiba-tiba melebar. Ye Yunfei menemukan bahwa dia sudah sampai di alun-alun bawah tanah yang luas. Di tengah alun-alun, terdapat 9 pilar batu besar yang berdiri mengikuti aturan tertentu. Pilar-pilar itu telah berdiri sejak lama dan tertutup debu berbintik-bintik. Karena usia, setiap pilar batu membutuhkan 6 atau 7 orang dewasa untuk memegangnya. Karena ukurannya yang besar dan berat, terdapat rantai besi merah yang menonjol dari atas setiap pilar batu, membentuk 9 rantai yang terjalin di udara. Rantai-rantai itu mengikat makhluk hidup di tengah 9 pilar batu. Aku tidak salah menebak, ucap Ye Yunfei sambil menatap kagum pada makhluk tersebut. Bersambung.